Shalom, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini. Kita mau beribadah. Mari pergunakan waktu yang ada. Walau kita hanya beribadah 1 jam, tapi kita sungguh-sungguh beribadah bersama. Sungguh-sungguh kita menyatakan bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mohon dengan hormat Ibu Yudit bisa bawa kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur buat sore hari ini ya Bapa. Kami sungguh berbahagia Tuhan. Kami masih bisa untuk kami datang di tempat ini ya Bapa. Untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat waktu dan masih kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Untuk kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami dapat menyembah Engkau, kami dapat meninggikan Engkau, kami dapat berglori buat bagi-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya sore hari ini Kau sudah hadir di tempat ini. Terlebih dahulu sebelum kami ada di tempat ini, Kau terlebih dahulu hadir di tempat ini ya Tuhan. Mari Tuhan, kami bawa hati kami bawa suara kami Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kami kembali Tuhan mendengar sabda-Mu ya Bapa. Firman yang selalu menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Untuk kami terima jamahan-Mu. Untuk kami terima lawatan-Mu pada saat sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami Tuhan. Lawat kami ya Bapa. Kami siap menerima Roh Kudus-Mu pada saat sore hari ini ya Bapa. Sehingga hidup kami Tuhan hari demi hari kami rasakan kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengalir memenuhi setiap hati-hati kami, menjamah setiap hati-hati kami yang mungkin saat ini kering Tuhan. Kami percaya Kau akan basahi kami dan kami akan beroleh sukacita yang luar biasa. Kami akan merasakan suasana surgawi-Mu turun Tuhan, memenuhi setiap hati-hati kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Seperti yang minggu lalu sudah dikotbahkan. New normal. Ya, artinya ada spirit yang baru. Ada roh yang baru. Bukan hanya sekedar mengharapkan berkat, tapi sungguh-sungguh diperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Bukan melulu meminta berkat, tapi saatnya kita memberi kepada Tuhan lewat pujian kita. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya minta saudara sekalian bisa membaca dengan suara yang lantang, supaya ini menjadi dasar iman kita, supaya kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mazmur 91 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan berkata, yang hatinya melekat kepadaku. Artinya apa? Tugas kita satu, mari melekat dengan Tuhan. Mari lakukan perintah Tuhan, jangan pusingkan keadaan yang ada. Firman Tuhan sudah menjamin perlindungan itu datang daripada Tuhan. Mari kita tinggikan dia, mari kita agungkan dia, kita sungguh-sungguh datang kepada dia. Jangan lagi terintimidasi dengan ketakutan-ketakutan yang ada. Tuhanlah perisai kita, lakukan bagian kita. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, pujimu. Sungguh-sungguh nyatakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, pujimu. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Mari jemaat katakan dengan suara lantang. Glory, glory. Sampai surga mendengar teriakan itu, yakin kemenangan beserta dengan kita. Haleluya. Jihu, sekali lagi dengan lantang kita katakan. Haleluya, pujimu. Sungguh-sungguh nyatakan. Glory.
percaya. Terima segala sembah kami. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. 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 Sembah dan puji nuhita tahu. Amin Tuhan. Sembah dan puji kami. Biarlah itu yang memenuhi tahta-Mu Tuhan. Engkau adalah Raja. Oh haleluya. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Senangkan Tuhan. Sembah, sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji nuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Amin. Engkaulah Raja yang memerintah atas seluruh dunia ini. Punyamulah kemuliaan, punyamulah keagungan, kehormatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita percaya langit dan bumi milik Tuhan. Jangan takut. Amin. Yuk tepuk tangan di atas yuk. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Langit dan bumi, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita percaya
kepunyaan Tuhanlah semuanya. Segala yang terjadi tidak perlu khawatir lagi. Amin. Yang percaya angkat tangannya sama-sama dan katakan haleluya. Saya belum dengar. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tepuk tangan di atas, katakan Haleluya. Amin. Haleluya. yang keras. Mari kita goncangkan dunia dengan pujian kita. Haleluya. Amin. Saya belum dengar yang sebelah sini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara-saudari sekalian. Kita percaya bahwa Yesuslah yang memegang tangan kita. Yesuslah yang punya segalanya. Keadaan boleh goncang, dunia boleh goncang. Satu yang kita pegang, Tuhan selalu beserta dengan kita. Tugas kita melakukan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau bimbang Bapa, sebab Engkau beserta dengan kami. Sebab Engkau Allahku. Engkau menagihkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Engkaulah yang mempunyai segala apa yang ada, karena Engkaulah Allah yang telah menciptakan semuanya itu ya Tuhan. Dan sungguh kami mengakui Engkaulah yang mempunyai segala waktu, yang menetapkan atas segala sesuatu yang ada ya Tuhan. Dan Engkau pula yang telah mengaruniakan waktu atas setiap kami. Kiranya kami boleh menjalankan waktu yang Tuhan beri dengan sikap hati yang bijaksana dalam menjalankan waktu yang Tuhan karuniakan untuk kami menjalankan sesuai dengan apa yang Kau mau. Benahi kami terus dalam langkah demi langkah iman kami dari hari ke hari, semakin menunjukkan perkenanan di hadapan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus berkarya atas setiap kali manakala saat firman-Mu disampaikan, kiranya manakala kami mendengar perkataan-Mu, dibuatnya roh kami bergelora, menyala-nyala, membangkitkan gairah hidup untuk lebih lagi serius di dalam kami menjalankan panggilan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Tolong kami semua supaya kami boleh memahaminya dan berikan kerelaan serta sukacita dalam setiap kami, manakala firman-Mu yang kami dengar, baik di saat Tuhan memberikan respon yang positif, maupun kadang-kala teguran demi teguran, kami boleh terima semua dengan limpah ucapan syukur. Tuhan tolong hamba-Mu, kiranya Tuhan memperlengkapi dengan segala hikmat dan urapan-Mu, sehingga apa yang diperkatakan, Tuhan yang tolong, sehingga semua sesuai dengan yang Kau inginkan untuk hamba bertutur kata. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Walaupun suasananya kurang begitu menunjang, masih panas mungkin kipas-kipas semuanya karena memang AC-nya dihidupkan. Tapi tidak tertutup semua karena harus juga mengikuti protokol kesehatan. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke 10 sampai 12. 1 Samuel atau kitab Samuel pasal yang ke-7 ayat ke-10 sampai 12. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana yang menamainya Eben Hazer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bisa bersama-sama kita katakan amin untuk pembacaan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Saya beri tema saudaraku, tak pernah berhenti mengalir air kehidupan Allah. Wow, betapa bahagianya kita mendengar suatu ungkapan tak pernah berhenti mengalir air kehidupan Allah. Apa ini cuma hanya slogan? Apa ini cuma sekedar sebuah ungkapan? Tapi saya percaya inilah kerinduan hati Allah yang Allah inginkan keberadaannya sebagai air kehidupan itu tak pernah berhenti mengalir atas setiap kita. Tetapi fakta kenyataannya kerap kali ada banyak orang percaya
tidak mengalami apa yang namanya tak pernah berhenti aliran kehidupan Allah mengalir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah mari kita mau belajar dari firman Allah agar apa yang kita dengar pada petang sore ini yang dikatakan tak pernah berhenti mengalir aliran air kehidupan Allah itu bukan cuma sesuatu yang kita dengar, oh luar biasa ya, baik ya, tapi lebih dari itu terjadi atas setiap kita sehingga setiap kita semuanya boleh seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kekristenan bukan cuma sekedar percaya akan Tuhan yang baik, tetapi merasakan kebaikan Tuhan nyata atas setiap kita. Dan kebaikan Tuhan bukan sekedar hanya diukur dari ukuran manusia yang terbatas, tetapi kebaikan Allah yang melampaui dari segala akal itu boleh kiranya terjadi atas setiap kita semuanya. Bisa katakan amin saudaraku. Dalam pembacaan firman Allah dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 10-12 ini saudaraku, di latar belakangi dengan suatu keadaan bagaimana bangsa Israel mengalami sesuatu yang terpuruk dalam hidupnya. Suatu kondisi yang jauh dari apa yang direncanakan Allah. Suatu kondisi di mana tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Allah. Tetapi itu fakta kenyataannya, orang Israel menjadi lemah, menjadi tak berdaya, hidup selalu dalam ketakutan, dalam tekanan, bahkan selalu di dalam kondisi yang tidak pernah membawa sukacita dalam hidupnya. Tentu ini juga setuju dengan kita semuanya bahwa hidup yang demikian bukan yang aku mau. Hidup yang demikian bukan yang aku suka, tapi hidup yang aku mau, yang aku suka adalah hidup yang setiap hari berkemenangan. Seperti pengalaman yang dikatakan dalam kitab yang sama, Daud setiap hari selalu berkemenangan di dalam menghadapi setiap apapun. Sehingga kemenangan bukan cuma sekedar dikumandangkan. Ada kemenangan, tapi fakta kenyataannya tidak mengalami kemenangan. Tentu bukan yang demikian. Kita kumandangkan kemenangan dan kemenangan itu nyata atas setiap kita semua. Bisa katakan amin saudaraku? Itu sebabnya lah kita belajar dari firman Allah. Bagaimana keberadaan kehidupan yang sedemikian jauh dari tujuan Allah. Tapi itu yang terjadi. Kita mau belajar mengoreksi dalam diri kita. Karena keberadaan kita datang beribadah bukan cuma sekedar kita percaya kuasa Tuhan yang ajaib, mujizatnya yang tidak pernah berubah itu nyata atas setiap kita. Kita tidak hanya datang mempercayai bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan berkat demi berkat atas setiap kita. Itu tidak perlu diragukan. Memang itulah kerinduan Allah atas setiap kita. Tetapi salah satunya kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau ditata. Kita mau dibenahi. Dari apa saudaraku? Dari konsep cara kita berpikir. Agar kita memiliki keseiramaan pikiran kita dengan Tuhan. Bukankah hidup kita dikendalikan dengan cara pola kita berpikir? Dan kalau pola pikir kita sudah telah ditata, telah dibenahi oleh firman Allah. Dan firman Allah menguasai seluruh jalannya, mindset pola pikir kita, maka kehidupan kita akan dikendalikan dari cara pola kita berpikir. Itu sebabnya lah hidup kita mau ditata melalui firman kebenaran-kebenarannya. Agar keberadaan kita saudaraku didapati sejalan dengan Tuhan. Persoalannya, masalahnya pada waktu kita mau ditata oleh Tuhan, kerap kali kita menolak tanpa kita sadari. Kita lebih senang memilih jalan sendiri. Contoh, kalau ada terjadi perselisihan pikiran, kalau kita katakan, Bu ya disimpan dalam hati, tidak usahlah. Karena itu sampah. Firman Tuhan katakan jangan dikotori. Udah bisa udah bisa. Aku disakiti, kok enak. Nah ini saudaraku, dikala terjadi seperti itu mau ditata, bahwa justru di tengah-tengah disolimi sekalipun. Di tengah-tengah dilecehkan sekalipun. Di tengah-tengah disakiti sekalipun. Supaya aliran air hidup Allah itu tetap mengalir.
Sehingga kita tetap diberkati baik di musim hujan maupun di musim panas, kata nyanyian. Bukan cuma dikala semuanya membuat itu cocok dengan hati kita, lalu kita berkata berkat Allah melimpah. Tapi kalau kita mengalami zona yang tidak enak, lalu kita bereaksi, tidak bisa. Kalau aku mengikuti jalan Tuhan, kok enak om? Sebelum aku puas mengata-ngatai, waduh aku belum puas. Kalau sudah aku puas mengata-ngatai, bolehlah aku belajar melupakan. Saya katakan konsep itu bukan konsep Allah. Bukan begitu. Tapi kerap kali kita lebih mementingkan jalan kita sendiri. Nah, bangsa Israel, saudaraku, adalah orang yang percaya, mengaku bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu Allahnya. Dan itu sesuatu yang tidak dapat terbantahkan. Begitu pula setiap kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan itu adalah Allah yang awal yang akhir. Adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kita tidak perlu ragu lagi untuk mengungkapkan perkataan iman itu. Tetapi Tuhan tidak mau kita berhenti kepada perkataan iman yang sedemikian tanpa kita mau membuka hati bagi firman Allah. Cara baca coba di dalam lebih dulu, kita baca di dalam Roma. Kita pergunakan waktu yang ada, saya tidak akan main banyak ayat saudaraku. Tetapi kiranya semua konsentrasi sambil nanti ayat demi ayat bisa ditanyakan di RCD. Tetapi hal-hal ini yang saya tekankan dalam Roma pasal yang pertama, ayat 18 berkata demikian. Sebab murka Allah nyata. Ini keterbalikan dari aliran air hidup Allah mengalir. Dikatakan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lebih lanjut dikatakan ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Jadi tidak ada alasan untuk mereka tidak tahu karena Allah telah menyatakan. Lebih lanjut saudaraku, ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih atau berbantah-bantah. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kitab Titus berkata pasal 2 ayat 16, di dalam keberadaan mereka saudaraku, secara lahiriah, mereka berkata dengan mulutnya, percaya kepada Allah. Tetapi sekaligus dikatakan mereka mengingkari perkataan iman itu dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Yang tadi dikatakan dalam kitab Roma. Menindas kebenaran dengan kelaliman, dengan berdalih, dengan macam-macam alasan. Dan inilah kondisi keberadaan orang Israel. Yang seharusnya mereka tidak terkalahkan. Yang harusnya mereka hidup mengalami aliran kehidupan Allah mengalir. Yang bisa diterjemahkan ada sukacita di dalamnya. Yang diterjemahkan menyegarkan jiwa. Terus tetap dalam pengharapan yang tidak pernah pudar di tengah-tengah kesulitan. Yang bisa juga diterjemahkan aliran air kehidupan Allah yang tetap mengalir. Ada sesuatu kekuatan yang begitu luar biasa terjadi atas diri kita. Dan sederet banyak hal yang bisa diartikan dari makna yang dikatakan tak pernah berhenti. Aliran kehidupan Allah mengalir atas setiap kita. Tapi kali ini aliran air itu seolah-olah berhenti. Padahal tidak berhenti. Tertambat. Karena orang-orang percaya membangun bendungan. Kalau saya boleh katakan, sehingga bendungan itu menghalangi aliran kehidupan Allah yang seyogianya tidak pernah berhenti mengalir, sedang tersendat. Siapa yang membuat ulah itu semua? Bukankah diri orang percaya yang mengaku dirinya percaya? Dan kerap kali yang lebih parah lagi, kalau sudah terjadi demikian, gampang nyalakan Tuhan. Jarang mampu untuk menyalahkan diri sendiri,
mengoreksi, introspeksi, tapi lebih senang dan gampang untuk menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Itu sebabnya saudara mempraktekkan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya berharap saudara mempraktekkan. Sebelum tidur, cobalah 5 menit, tak usah lama. Kita evaluasi hidup kita sepanjang hari. Introspeksi. Kalau sudah 1 minggu banyak lupanya. Kecuali kalau sudah punya catatan agenda tersedia secara rutin, secara disiplin. Tapi itu masih tidak bisa secara utuh. Tapi kalau hari itu sudah bisa. Saya kalau mau tidur, saya pasti diam sejenak. Tidak dalam posisi doa, Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang hari sudah kau sertai, kami mau tidur, lindungi kami, amin. Memang Tuhan sapam, hanya untuk menjaga kita. Dia Lord, dia Adonai, dia pemilik hidup. Dia yang berkuasa untuk kita berjalan dalam kehendaknya. Kita renungkan, dari tadi pagi aku bangun, apa yang aku perbuat ya? Apakah aku hidup pencitraan? Iya Tuhan, aku hidup tadi dibangun dengan kemunafikan. Tuhan, kenapa aku tidak jujur ya dengan diri sendiri? Banyak hal yang kita benahi, Tuhan tolong saya. Esok aku jalani, benahi aku lebih baik lagi. Dan sederet banyak hal lagi. Tapi kalau sepanjang hari itu, kita bisa menjalankan di dalam perkenanan kepada Tuhan. Kita berkata terima kasih buat kekuatan yang kau limpahkan. Topang kami untuk esok hari aku berjalan. Didapati jalan orang benar, semakin hari semakin terang, sampai kepada terang rembang hari. Seperti dikatakan dalam Amsal 4:18, tolong kami, untuk kami semakin mempersiapkan diri dalam menyongsong rencana Tuhan yang akbar itu, yaitu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang tadi saya dalam doa berkata, dia yang mempunyai waktu, dan dia yang menentukan waktu itu. Dan kita mau hidup menjalankan waktu yang Tuhan beri dengan bijaksana. Nah, bagaimana keberadaan kita sudah mau siap mengoreksi diri. Dan demikian kalau waktu kita mengoreksi diri, kita ini membenahi diri untuk ditata. Untuk hidup sejalan dengan Tuhan. Nah, selama kita mau ditata sejalan dengan firman Tuhan, Kitab Mazmur berkata, kesukaanku ialah merenungkan Tauratmu siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Yang tidak pernah kering, yang tidak pernah layu. Yang selalu berbuah-buah pada musimnya. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Wow, keren ini. Tapi manakala kita mau dibawa masuk dalam dunia kebenaran Allah, hidup kita mau ditata, kerap kali kita sok pinter, sok merasa hebat, sok merasa bisa. Dan itu bukannya saudara, itu juga saya. Baru kalau sudah kepentok, baru kita ingat Tuhan. Jangan begitu, walaupun Tuhan tetap bersedia menolong. Jangan kita juga datang kepada Tuhan, dalam tanda petik Tuhan dijadikan sapi perahan. Hanya diambil butuhnya untuk memenuhi kebutuhanku. Tapi kita tidak pernah memberikan hati untuk Tuhan dari segala apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Kita mau belajar. Jangan kita hanya datang aktivitas seperti Marta. Marta itu baik, melayani. Tetapi tidak ada ruang hatinya bagi firman. Beda dengan Maria, dia yang membuka ruang hatinya bagi firman. Dan kalau hatinya terbuka ruang bagi firman, rohnya akan menyala-nyala. Dia akan melayani Tuhan lebih dari segala aktivitas yang dijalankannya. Nah, kita kembali lagi kepada kondisi keadaan bangsa Israel. Mereka lemah. Mereka pikir, wah, tabut Allah tidak ada bersama kita. Maka dibawa yang tabut Allah itu. Tabut Allah pada perjanjian lama itu bicara lambang kehadiran Tuhan. Tapi Allah tidak pernah diam dalam tabut Allah. Walaupun tabut Allah itu adalah kehendak Allah yang Allah perintahkan pada Musa, untuk diciptakan benda tabut Allah itu sebagai permulaan dari segala benda-benda yang ada di dalam kemah sembayang, yang mengartikan dialah yang awal, dia yang utama dari segala apa yang ada. Tapi saya mau beritahu pada saudara, bahwa Allah itu tidak diam dalam lembah-lembah dengan kondisi benda-benda seperti itu. Walaupun dikeramatkan oleh Allah, walaupun ada sesuatu yang sangat dispesialkan oleh Allah,
harus menjalankan semua sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan coba-coba melanggar, apa yang dilanggar mati hukumannya. Nah, itu sudah jelas usah coba-coba menyentuhnya mati. Tetapi Allah bukan sekedar hanya mau seperti itu. Waktu Daud ingin membangun bait suci, Tuhan berkata, apa yang hendak kau bangun bagiku? Apa kebanggaan bangunan gereja ini menggambarkan Allah yang maha besar itu seperti ini? Sampai dikatakan, langit ada tahtaku, bumi ada tempat pijakan kakiku. Itu ungkapan dengan ukuran apa? Hendak kau ukurkan keberadaanku ini? Seberapa kamu mampu untuk membangun tempat kediamanku, sorga tempat tahtaku, dan bumi tempat pijakan kakiku. Tidak ada, tetapi Tuhan berkenan menyatakan juga, untuk menyatakan kesediaan Allah mau tinggal ada bersama-sama dengan umatnya. Bangsa Israel membuat tabut Allah kalah, saudaraku. Bukan karena Allah sudah berkurang kuasanya, bukan karena Allah sudah masanya tua, karena di unsur usia sudah sekian lama, tidak. Tetapi karena ulah orang Israel, mereka dalam mau berjalan dalam kehendak Tuhan, dikatakan saudaraku, mereka adalah mengisi hidupnya dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan. Kita koreksi hati kita, agar sampai air itu tetap mengalir atas setiap kita. Tugas dari salah satu kepemimpinan gereja adalah mengarahkan. Sebelum mengarahkan, dia harus mengarahkan diri sendiri. Sehingga ada jemaat, ngatur. Memang tugas kepemimpinan adalah mengatur. Mengeterapkan langkah-langkah hidupnya. Yang sudah kuat semakin dikuatkan. Yang sudah benar semakin termotivasi. Diatur dalam segala hal. Kalau tidak beres, umpama menggunakan keuangan, hidup berfoya-foya, diatur. Firman Tuhan mengajar loh, pedoman bagaimana menjalankan keuangan itu. Ada. Mengatur bagaimana pola menghadapi suami istri. Mentang-mentang karena suaminya memiliki otoritas pemenang, tunduklah kepadaku segalanya seenaknya. Oh tidak. Saya berhak untuk memimpin, mengatur. Tapi sebelum itu mengatur diri saya sendiri lebih dulu. Sehingga ada jemaat yang berkata yang saya dengar, ngatur cuma repot. Kalau kita sudah punya konsep seperti itu, tidak mau diatur dan tidak mau ditata oleh Tuhan sendiri, saudara akan menjadi orang Kristen yang hanya mendengar ada janji, tapi sudah tidak akan pernah mengalami janji itu. Tentu tidak demikian pengharapan saudara. Untuk demikian kita bersedia untuk ditata. Dan apa yang terjadi? Allah menunjukkan kedahsyatannya. Waktu dirampas saudaraku, disejajarkan Dagon. Dagon itu dewanya orang Filistin. Besok paginya roboh. Tidak ada gempa bumi, tidak ada sesuatu benda atau kekuatan lain yang merobohkan. Orang Filistin datang kaget. Mungkin kebetulan. Didirikan lagi, esok paginya roboh lagi. Itu pertanda, lu pikir gue ini sama kata Tuhan. Seperti dewamu itu. Yesaya berkata, Allah mana yang bisa menyamai keberadaanku, tunjukkanlah dirinya. Bahkan lebih lanjut, akhirnya satu kali roboh, bukan roboh, kepalanya putus, gelundung, ada di pintu bait atau pintu kuil tempat mereka menyembah dewa itu. Barulah mereka kaget. Mereka mengakui dahsyatnya Allah Israel. Mereka mengakui dahsyatnya Allah Abraham, Alisa, Yakub tentang peristiwa yang pernah terjadi di Mesir. Saudara baca pasal-pasal sebelumnya, saudara akan menemukan itu. Tapi ternyata waktu itu keberadaannya berbalik. Allah yang begitu dahsyat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah aliran air itu sudah berhenti. Kering, gersang. Berapa banyak gereja saat ini gersang. Waktu saya bangun pagi saudaraku, dijauhkan pencitraan. Kenapa Tuhan izinkan saya bangun lebih pagi? Doa pagi tidak ada, tapi bukan berarti tidak doa pagi. Bahkan saya lebih daripada doa pagi. Saya tidak melihat jam. Kalau Tuhan izinkan bangun jam 1, saya berdoa jam 1. Jangan jam 2, jam 2. Walaupun tidak setiap pagi, tapi kerap kali seperti itu. Saya kadang-kadang mengeluh, Tuhan, aku gersang Tuhan. Kering Tuhan gerejamu. Saya tidak nyalakan Tuhan. Mulai kita introspeksi, koreksi diri. Dikala kita dengar firman Tuhan dalam kitab Ibrani,
pasal 37, kalau kamu mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Seperti nenek moyangmu di padang gurun, kita bisa belajar di sana. Oh, udah ada gunanya ya. Untuk menolak semua, karena itu satu kerugian. Tapi sebaliknya kita berkata, ya Tuhan, ini hidupku, benahi aku, untuk aku selaras dengan Engkau. Bangsa Israel, saudaraku, akhirnya kembali tabut perjanjian Allah. Melalui begitu banyak tulah-tulah yang terjadi, seperti yang hampir sama terjadi di Mesir. Orang-orang Filistin ketakutan. Bawa ini tabut Allah, kembalikan kepada asalnya. Itu menandakan Tuhan selalu ingin dekat dengan kita, tapi kita tidak pernah mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, maaf termasuk saya mungkin, kalau kita punya kebutuhan, kalau tidak ada kebutuhan, sorry, tidak ada waktu, apa begitu? Tuhan selalu memberi waktunya bagi kita dengan segala keadaan apapun. Tanpa berkata, sorry ya, aku sibuk, sorry ya, aku tidak ada waktu. Tidak pernah Allah berkata begitu. Tapi kerap kali justru kitalah yang telah menyatakan hal-hal yang sedemikian, yang tidak sepantasnya kita berkata begitu. Apa yang terjadi? Ada di Kiryat Yerim. Tidak jauh, kurang lebih 13 kilo saya pelajari dari Yerusalem. Dan dibawa, ditandu oleh anak-anak imam yang keturunan Harun itu. Dengan memakai protokol kekudusan Allah. Tidak boleh sembarangan. Maksudnya, lu nih menyambut gua enggak? Lu nih mau bareng enggak? Tapi 20 tahun kemudian tidak pernah berubah. Kondisi keadaan seperti itu dibiarkan dengan Tuhan sampai mana kapokmu, kata Tuhan. Sampai di mana sadarmu, tapi tidak pernah sadar-sadar. Jangan sampai kita mau sadar seperti anak yang terhilang. Kalau sudah kere semuanya, udah hancur semuanya, sudah berantakan semuanya, baru mau bertobat. Walaupun itu masih kasih karunia Tuhan. Tapi alangkah baiknya jangan sampai berspekulasi seperti itu. Tuhan ingin mereka kembali. Apa yang terjadi? Lalu berkatalah kepada Samuel, aku 20 tahun tertekan. Berapa banyak kadang-kadang kita datang pada hamba Tuhan, doakan ya Om. Ya, kenapa Tuhan tidak dengar doa saya Om ya? Macam-macam. Begitu mulai dipernyatakan kehendaknya, dibimbingnya. Om, manusia belum sempurna Om. Masa mau dipin ke sana? Selalu memiliki itu. Itu udah ada dalam ibadah sore. Kadang-kadang ibadah pagi itu muncul orang-orang seperti itu. Amin. Nah, amin berarti ibadah sore juga ada kira-kira seperti itu ya. Apa yang terjadi saudaraku? Dikatakan berbaliklah. Tinggalkan semua konsep-konsepmu itu. Boleh mempercayai konsep Allah. Hidup yang mau ditata. Hidup yang mau diperbaiki. Kerap kali kita mengaku, aku Kristen kok. Sudah ke gereja. Berkali-kali saya bilang, maaf termasuk saya. Berkhotbah sudah. Maaf. Bukan ukuran. Kita datang bukan menjadi pengunjung. Saya bukan pengkhotbah. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu siapa? Pergi kamu. Nyahlah dari hadapanku. Bahwa aku sudah berkhotbah Tuhan. Aku sudah bernubuat. Aku tidak kenal kamu. Pergi kamu. Nyah dari hadapanku. Wih, celaka. Dan mau kemana kalau tidak di sana? Anda terjemahkan sendiri. Hanya ada tempat. Sorga. Kalau dari sorga di mana? Hah? Di mana? Halo? Di neraka. Jangan main-main saudaraku. Di sana tidak ada waktu yang namanya remisi. Didoakan nanti naik dari tingkat yang ke-7 naik ke tingkat 1. Tidak ada. Selamanya itu filosofi iman yang tidak memiliki kebenaran sesuai kitab suci. Tidak ada. Kekal selama-lamanya. Sebabnya jangan main-main. Allah pun tidak mau main-main dalam kehendaknya. Dia serius. Khususnya dia tidak akan pernah main-main dalam mengalirkan aliran air hidup daripada Allah itu. Kembali. Setelah mereka kembali, kalau sudah baca ayatnya 3 dan ke-4, sudah membenahi. Oh, Allah adalah Allah yang berkata dalam 2 Tawrik 7:14. Jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dari segala jalan yang jahat, maka aku akan mendengar doanya, mengampuni segala salahnya, dan memulihkan negeri mereka. Itu komitmen Allah. Dan mereka kembali. Pada waktu tadi kita baca 10, maka Samuel mengambil anak domba yang menyusu itu, dijadikan korban bakaran. Maka waktu itu
terjadi suatu peperangan yang secara logika orang Israel berkata kalah lagi, tertindas lagi, sesuatu akan terpukul lagi. Tapi kali itu tidak, sebab aliran air kehidupan Allah mulai mengalir. Bendungan-bendungan itu mulai roboh, yang berbentuk tegar tengkuk, yang berbentuk keras hati ini roboh. Seperti Tuhan berkata pada Marta, gulingkan batu itu. Kalau batu sudah digulingkan, suara Allah akan mampu mengubah, sekalipun sudah bosok, Lazarus akan bangkit kembali. Dan waktu itu tadi kita baca, Allah mengguntur, dan pada waktu melihat Allah bereaksi, air kehidupan Allah mengalir, kehadiran Allah nyata, saudaraku, membangkitkan semangat orang Israel keluar dari tempat persembunyian. Dari yang pesimis berubah menjadi optimis. Dari orang yang hidupnya selalu berpikir negatif, diubah dengan Tuhan, memiliki pola pikiran yang positif, dan mereka maju. Dan Alkitab katakan mereka mengalahkan semua. Kalau dulu seperti saya, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak itu? Aku kesel melihatnya, kata Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 13 sampai ayat berapa itu. Dan baunya menjijikkan karena kamu tidak pernah hidup dalam kebenaran. Seperti Roma tadi katakan, murka Allah nyata di sorga, tak kalah melihat kebenaran itu diinjak-injak oleh kelaliman. Walaupun mereka mengerti keilahian Allah itu, walaupun mereka sadar itu semua, tapi dengan sengaja mereka lakukan seperti itu. Apa yang terjadi kali itu? Tidak demikian kemenangan hari ini. Gereja tidak hanya datang beribadah dalam kondisi yang seperti ini, tapi gereja mempersiapkan kedatangan Tuhan kali kedua. Tanda demi tanda setelah banyak berbicara, semua akan berakhir. Jangan sampai kita ketinggalan. Di YouTube sudah banyak dibicarakan tentang rapture, pengangkatan gereja. Kita harus sadar mempersiapkan diri. Jangan sampai nanti kita mendengar ada rapture, ada pengangkatan gereja, tapi kita tidak terangkat. Saya tidak bicara tentang sadisnya antikris, tapi saya bicara kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, yang disiapkan Allah bagi kita semuanya. Saudara, mari jangan membuat bendungan yang menghambat aliran air hidup Allah terhenti mengalir. Koreksi diri, manakala kita ditegur, manakala kita sedang, saudaraku, ditempel oleh firman Tuhan, bersuka cita. Terima kasih Tuhan, karena aku bukan anak gampang, karena aku anak sah. Dan berbahagia orang yang kau hajar, yang kau tegur, karena kau kasih. Bagian yang kedua, saudaraku, dikatakan ini yang akhir. Lalu Samuel mengambil batu sebagai peringatan, menempatkan Mispa dan Yesana. Lalu dikatakan sana Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Pengertian yang dimaksudkan sampai di situ Tuhan menolong, bukan berarti wes aku capek, aku tidak menolong lagi, selesai, dan aku tidak mau tahu lagi dengan kamu. Bukan. Sangat dipahami oleh orang Israel dari apa yang dimaksudkan perkataan Ebenezer, yang dikatakan sampai di sini Tuhan telah menolong. Memiliki pengertian merefleksi diri. Dengan lain kata, jangan mengulang kesalahan yang sama. Seperti Tuhan waktu menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Tak kala kolam itu goncang, siapa yang masuk lebih dulu dalam kolam itu sembuh. Nah, kita tahu dalam Yohanes pasal 5 Tuhan menyembuhkan. Dan satu kali Yesus bertemu dengan orang ini di bait suci. Waktu Yesus bertemu dengan orang di bait suci, dia tidak tanya, sembuh kamu, sempurna sembuhnya. Tidak pincang lagi, coba jalan, coba mundur. Jalan cantik, mundur cantik, begitu? Tidak tanya begitu. Tapi dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Artinya kamu harus memfleksi diri. Kalau kamu jatuh lagi akan lebih buruk. Baik dalam sanksi sosial. Masyarakat akan mencip bibir. Sulit untuk lagi mempercayai. Perlu proses waktu dan sebagainya, saudara. Dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 5:14. Artinya memfleksi diri, jangan kamu kembali dalam kebodohanmu. Dengan lain kata, sampai di situ Tuhan menolong. Tuhan berkata, tetap kamu berharap, jadikan ini pijakan untuk melangkah ke depan dalam segala hal. Tetap andalkan Tuhan.
Seperti Daud waktu dikatakan oleh Saul, tidak mungkin kamu bisa menang. Tapi Daud berkata, dia merefleksi diri. Aku pernah menghadapi beruang, aku pernah menghadapi singa. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 30 sampai 33 sampai 35. Kalahkan, demikian pula Goliat itu akan tumbang di tanganku oleh pertolongan Tuhan. Merefleksi diri berdasarkan pengalaman yang lalu. Tatap ke depan, sebab Yesus Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang sudah ada, Allah yang ada, dan Allah akan datang. Bisa katakan amin saudaraku? Dengan lain kata, ayo hadap semua. Jangan andal kekuatanmu. Di dalam kitab Yesaya 46, sampai masa tuamu, ya kan? Aku tetap dia. Sampai masa putih rambutku pun, dia tetap Tuhan yang sudah menggendong kamu dan akan menggendong terus. Di dalam 2 Korintus pasal pertama 8 dikatakan, ada kalimat yang sungguh luar biasa dalam kesaksian Paulus. Dia telah, kata telah itu masa lampau yang sudah terjadi. Itu akan perkara-perkara yang belum terjadi. Dan lagi. Paulus punya keyakinan Allah itu tidak berhenti hanya sampai masa lalu jadi penonton. Tapi dia mau terlibat di dalam masa-masa hidup kita. Dia akan terlibat dalam masa-masa hidup regenerasi kita. Dia akan hidup dalam masa-masa anak cucu kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudaraku. Bagaimana Allah mau terlibat sampai ke dalam hidup kita. Sampai Tuhan menggenapi semua rencananya. Dan dikatakan lagi. Bahkan dalam Filipi yang pertama 6 Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Dia yang memulai yang baik, dia akan melanjutkan sampai pada kesudahannya. Dan lain kata, jadikan itu semua pijakan untuk tidak gentar, tidak takut apapun kondisinya, apapun keadaannya. Yesus terlebih besar, amin. Yesus terlebih besar, amin. Kalau kita saudaraku mengerti arti ini semuanya, kita tidak akan lepaskan Tuhan. Doa 1 jam tidak menjadi masalah. 2 jam bukan menjadi sesuatu, cek suwe nih. Enggak, malah kita kurang. Rasanya setelah menyembah sampai jam 5, rasanya hati tetap. Karena asik banyak tugas, antarkan istri sekarang kesenggol, saudaraku. Belanja karena kena pandemi gini, untuk bantu saudaraku. Ya itu juga untuk menolong saya bisa makan enak. Sekarang saya mau belajar saudaraku. Antarkan saudaraku, ada waktu. Tetapi di sana saya duduk berlama-lama di kaki Tuhan. Saya katakan, ubah hatiku, lebih baik lagi Tuhan. Pada kesempatan malam ini, kita tahu kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Segala bukit akan bergoyang, segala gunung akan beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Dalam Facebooknya Nardo, saya lihat di sana sambil membawa yang namanya anjing. Ratapan 3 ayat 23. Dikatakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmatnya yang tidak pernah berkesudahan. Aliran air itu tidak pernah berhenti. Yang membuat menjadi berhenti karena saudara dan saya yang membendung. Masih adakah tempat bagi Yesus di hatimu? Dia tetap mengetok pintu. Samuel, aku mau masuk. Buka hatimu. Samuel, aku masuk. Buka hatimu. Berapa kali kita berkata seperti Kidung Agung. Aku sudah tidur Tuhan. Aku tidak ada waktu buat Tuhan. Hari ini Tuhan mengetok hati kita. Buka hati saudara. Agar aliran air hidup itu mengalir. Anda tidak menjadi orang Kristen yang hanya berteori. Hanya tahu ada Tuhan. Tapi benar-benar Tuhan real. Tuhan nyata dalam setiap langkah kita. Bisa katakan amin saudaraku. Dan itu yang terjadi dalam setiap kita. Tadi kita baca dalam Mazmur. Singa dan ular akan kita langkai. Bisa katakan amin? Singa dan ular akan kita langkai. Walaupun kita kecil. Walaupun kita lemah secara manusia, tapi yang ada di dalam pribadi saya, yang ada dalam pribadi saudara, dalam hati saudara, roh yang terlebih besar dari segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Bisa katakan amin saudaraku, malam ini mau pilih mana? Hidup tertekan, aliran air berhenti, atau kita hidup dalam kemenangan seperti yang dijanjikan. Aliran air itu mengalir dengan sikap untuk kita mau ditata, untuk kita memperbaiki. Saya minta pemain musik, saudaraku. Ini kadang-kadang 1 jam mau kebablas terus saudaraku. Rasanya mau cepat-cepat tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyian tadi pagi, glory, glory. Saya berkata Tuhan siapa saya?
Siapa saya? Sehingga Engkau begitu memperdulikan, layaklah Engkau terima segala kemuliaan. Hari ini nyanyi, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, oh Jehovah. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Nardo untuk pimpin doa dan menaikkan doa berkat bagi kita semua. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kami, karena kami tahu ya Tuhan, rancangan-Mu bagi kami bukan rancangan kecelakaan. Karena itu Tuhan, kami responi firman-Mu dengan benar. Untuk kami menganggapnya, kami menempatkannya sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami melihat kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami belajar dari kehidupan bangsa Israel ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mau berada dalam kondisi yang terpuruk seperti itu Tuhan. Karena kami percaya rancangan bagi setiap kami gereja-Mu adalah kemuliaan dan menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami, biar melalui firman-Mu kami diingatkan, diarahkan terus ya Tuhan. Untuk kami semakin sampai tiba pada tujuan rancangan-Mu sejak semula bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara bisa memberikan persembahan untuk ibadah raya tetap hari Minggu pagi 6:30 dan sore jam 4, dan ibadah-ibadah yang lain sementara belum diadakan sambil kita menunggu perkembangan lebih jauh. Saya harap kita tetap waspada, menjaga kesehatan, biar kiranya kita tetap berada dalam kondisi yang baik. Kita terus berdoa untuk bangsa ini, biar kiranya Tuhan melalukan dari segala macam hal-hal yang membawa dampak yang negatif. Kita juga berdoa agar kiranya Tuhan memakai gerejanya, memakai setiap kita untuk terus menyatakan terangnya di tengah-tengah bangsa ini. Kalau tidak ada pengumuman, kalau tidak ada pengumuman tambahan, kita akan akhiri ibadah kita pada sore malam ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali berdoa, kita mengucap syukur atas kebaikan Allah. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur atas kasih karunia kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, kami percaya ada tujuan maksud rencana-Mu bagi setiap kami. Tolong kami, biar kiranya kami tidak menjadi orang bodoh yang tidak mengerti tujuan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup ini tanpa arah, kami menjalani hidup ini di luar tujuan dan kehendak-Mu ya Tuhan.
Kami tidak mau, dan karena itu kami mau terus dipimpin, diarahkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Seperti yang sudah Kau nyatakan pada sore malam hari ini, yang begitu indah firman-Mu menuntun setiap kami. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami percaya dan terlebih kami menghidupi firman-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, biar kiranya di sepanjang minggu ini, dalam pekerjaan aktivitas mereka, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong, yang mereka berada dalam pergumulan ya Tuhan, biar kiranya kekuatan, penghiburan, bahkan pertolongan-Mu Kau nyatakan bagi setiap mereka. Kiranya Kau gedangkan tangan-Mu yang kuat kata setiap umat-Mu di tempat ini, dan Kau berkatilah mereka. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, sehingga apa yang Kau buat dengan tangan-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahteranya dari Allah Bapa di surga turun ke atas melimpah-limpah mulai malam hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.